Bab 1971. Tetapi, kakek, saya tidak tahu apapun tentang manajemen bisnis, Nicole menyuarakan rasa tidak amannya. Sean dan Steve menatapnya. Steve berkata, Nicole, kemana perginya rasa percaya dirimu? Dulu kamu orang yang tegas dan cakap saat masih SMA. Meskipun kamu kurang ahli dalam manajemen bisnis, setiap pilihan yang kamu buat mencegah terjadinya krisis bagi perusahaan. Sekarang setelah kamu kembali, inilah saatnya untuk mengambil alih. Sean dan aku bisa mengajarimu jika kamu butuh bantuan. Benar sekali. Semua orang mengharapkan kepulanganmu, Stanley menambahkan sambil tersenyum. Lagi pula, dalam hal berurusan dengan paman mereka, Novelebook.com tak satu pun dari mereka memiliki ketegasan seperti Nicole. Mereka telah dikekang oleh pembatasan selama bertahun-tahun. Nicole merasa kewalahan dengan semua yang telah terjadi beberapa hari ini. Rasanya seperti mimpi. Saya baru saja bertemu keluarga ini, dan sekarang mereka ingin saya mewarisi sebuah perusahaan. Saya tidak pernah memikirkan identitas saya yang sebenarnya selama 5 tahun terakhir berkeliaran di jalanan. Saya tidak tahu bahwa saya adalah seorang pewaris multijutawan yang memiliki warisan. Merasa sangat tertekan, Nicole menjawab, saya baru saja kembali. Biarkan saya memikirkannya terlebih dahulu. Melihat Nicole stres, Gloria menimpali dengan sepenuh hati. Ayah, Nicole baru saja bertemu kembali dengan keluarganya. Biarkan dia meluangkan waktu sebelum membahas masalah ini. Tuan Riddlesir tidak ingin terlalu menekan Nicole dan berkompromi. Baiklah, kalau begitu, kamu harus istirahat seminggu. Kita bahas ini minggu depan. Tuan Riddlesir tidak punya pilihan selain memberi Nicole waktu seminggu untuk memikirkan masalah ini. Nicole tetap diam karena dia bisa merasakan urgensi dalam nada bicara kakeknya. Kedua keluarga sebelumnya tidak mudah diajak bekerja sama, dan perusahaan selalu berada dalam situasi yang sulit. Baiklah, kakek, tunggu sampai aku selesai dengan urusan di perusahaan. Aku akan segera ke sana. Jika Riddlesir dan keluarganya mempercayainya, dia tidak akan mengecewakan mereka. Jared memperhatikan Nicole dengan saksama. Meskipun Nicole telah kehilangan ingatannya, Nicole tetaplah wanita yang percaya diri dan berkemauan keras. Jangan khawatir, aku akan membantumu, Jared meyakinkan. Ia memegang tangannya, menenangkannya. Nicole melirik Jared di sampingnya, tanpa diduga menemukan sedikit rasa nyaman dalam kata-katanya. Setelah mengunjungi Riddlesir, semua orang turun ke bawah karena ia sudah lelah. Setelah mereka turun ke bawah, Janus mengambil botol obat dari tangan Nicole dan pergi untuk mengujinya. Nicole tidak menghentikannya. Dengan koneksi Jared di negara ini, pendekatannya akan lebih cepat daripada Nicole sendiri yang pergi ke rumah sakit untuk pengujian. Daniel menatap Nicole dengan cemas. Nicole, beberapa hari ini mungkin akan sulit bagimu jika kamu kembali ke perusahaan minggu depan. Selain memahami situasi perusahaan dan mengenal mitra bisnis, kamu juga harus. Nicole menoleh ke arah Daniel setelah kalimat terakhirnya. Apakah ada hal lain yang terjadi? Daniel menjawab, sejujurnya, selama 5 tahun Anda menghilang, kami mengumumkan kepada dunia luar bahwa Jared melindungi Anda dan Anda tidak akan mengelola perusahaan. Banyak yang menduga ketidakhadiran Anda, bertanya-tanya apakah Anda hilang atau dalam masalah. Mitra perusahaan juga telah berkurang secara bertahap. Jadi sebelum Anda mengambil alih minggu depan, Anda harus mengadakan perjamuan dan mengumumkan kepulangan Anda, menekankan bahwa Anda akan mewarisi dan mengambil alih perusahaan. Keluarga Riddle sudah lama menantikan hari ini. Nicole tidak pernah mengharapkan jamuan makan, karena ia tidak pandai bersosialisasi. Aku tidak pandai dalam hal ini. Jared menyela, Paman, tenang saja dan buatlah pengaturan. Aku akan pergi bersama Nicole dan memastikan dia tidak melakukan kesalahan. Jared memahami maksud Daniel, dan dia tidak ingin Nicole menghadapi masalah apapun. Daniel menghela napas lega, senang mendengarnya. Terima kasih atas kerja kerasmu, Jared. Nicole memperhatikan saat mereka berdua menyelesaikan rencana mereka dan menyimpan pikirannya untuk dirinya sendiri. Bab 1972. Pandangan Nicole tertuju pada Jared.
Masalahnya tidak tampak begitu berat saat Jared ada di dekatnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa kehadiran pria tidaklah seburuk itu. Awalnya, Riddle Sir, menyiapkan jamuan selamat datang untuk Nicole dan seluruh keluarga. Namun, keluarga Damien dan Dillion pergi dengan marah, meninggalkan Dexter dan keluarganya. Nicole dan yang lainnya, bersama Dexter, Emma, Emery, dan Ellar makan bersama. Di meja makan, Ellar dan Nicole tampak akrab. Jared sesekali berbisik di telinga Nicole, mengingatkannya bagaimana menangani berbagai hal dan tidak mengungkapkan jejak-jejak kehilangan ingatannya. Kedua keluarga menikmati waktu yang menyenangkan selama makan malam. Setelah makan malam, Dexter tampak tidak senang saat berhadapan dengan Nicole dan Daniel. Daniel, kinerja perusahaan kita bulan ini masih belum menjanjikan. Jika kita terus seperti ini, kita mungkin akan kesulitan untuk mempertahankan perusahaan. Dexter awalnya menentang gagasan untuk memecah keluarga dan memisahkan perusahaan. Namun, 3 saudara kandung lainnya mendukung rencana tersebut. Oleh karena itu, departemennya juga dibagi menjadi bisnis anak perusahaan. Dexter tidak memiliki keterampilan dalam bernegosiasi kemitraan, jadi dialah yang paling kesulitan mengelola bisnis di antara keempat saudaranya. Selama 2 tahun terakhir, mereka berhasil bertahan hidup dengan mengandalkan kolaborasi dari kantor pusat. Dexter cukup khawatir karena kolaborasi kantor pusat tahun ini turun 30%. Jangan khawatir, Dexter. Sekarang Nicole sudah kembali, kita pasti akan mendapatkan lebih banyak kemitraan di kantor pusat. Seperti sebelumnya, kamu dapat memilih beberapa proyek yang dapat ditangani dan diambil alih oleh perusahaanmu, kata Daniel. Dexter menghela napas lega, bersyukur atas dukungan dan kemurahan hati Daniel. Terima kasih, Daniel. Aku pasti telah menempatkanmu dalam posisi sulit saat bergantung pada dukungan kantor pusat selama beberapa tahun ini. Dexter tahu ia telah menjadi beban bagi Daniel dan keluarganya, tetapi akan sangat memalukan jika menutup bisnisnya. Tidak apa-apa, kita ini keluarga, itu wajar saja, kata Daniel dengan murah hati. Reaksinya membuat Dexter dan Emma merasa tenang. Nicole, yang selama ini terdiam, melirik Dexter dan keluarganya dengan penuh rasa terima kasih dan ramah. Ia dapat melihat bahwa Dexter dan keluarganya bukanlah orang jahat, dan memiliki hubungan yang cukup dekat dengan orang tuanya. Ia berbicara perlahan. Paman Dexter, jika Anda tidak keberatan, cobalah atur laporan keuangan dan dokumen bisnis Anda. Mungkin kami dapat membantu Anda mengidentifikasi masalahnya. Riddle Corporation kuat secara finansial. Bagaimanapun, Dexter berasal dari cabang ketiga keluarga Riddle. Nicole percaya situasinya tidak seharusnya seperti ini, dan pasti ada kelalaian di suatu tempat. Ya, tentu saja, kau bahkan tahu cara mengelola bisnis, Nicole. Dexter tampak melihat secercah harapan. Namun, pertanyaan ini membuat Nicole terdiam. Jared terkekeh. Nicole memang punya pengetahuan tentang mengelola bisnis. Kami berdua akan berdiskusi dan membantu Anda. Dexter sangat terkejut ketika Jared menawarkan bantuan. Bagus sekali. Aku akan meminta seseorang untuk menyiapkan dan mengirimkannya kepadamu besok. Baiklah. Nicole mengangguk dan tidak berbicara lebih jauh, meskipun hatinya merasa lega. Senang rasanya memiliki Jared sebagai tameng. Nicole tidak mengerti manajemen bisnis. Dia hanya berbicara tadi karena dia merasa ada yang tidak beres. Mungkin mereka benar-benar bisa menemukan sesuatu darinya. Setelah selesai makan, Sean dan Daniel ingin kembali untuk membicarakan beberapa hal dengan Tuan Riddle Sir. Jadi, mereka pulang lebih dulu. Gloria, Samuel, dan Spencer pulang bersama dalam satu mobil. Jared, di sisi lain, membawa Nicole bersamanya. Melihat Nicole terdiam, ia bertanya, apa yang sedang kamu pikirkan? Nicole mendesah. Kupikir aku punya banyak musuh di sini, tapi aku tidak pernah menyangka keluargaku sendiri sedang menunggu kepulanganku. Lagi pula, ada perusahaan yang menungguku untuk mengelolanya. Nicole kehilangan banyak hal dalam 5 tahun terakhir. Sejujurnya, saya pernah kembali ke sini sekali saat saya hamil 5 tahun lalu. Namun, musuh-musuh saya memburu saya, dan saya hampir keguguran. Sejak saat itu,
Saya tidak pernah sekalipun menginjakkan kaki di Hustwaburg, demi anak-anak saya. Bab 1973. Jika Nolan tidak kembali ke Hustwaburg, Nicole mungkin tidak akan pernah kembali sampai anak-anaknya dewasa. Orang tuanya pasti sudah bertambah tua saat itu, dan dia tidak akan tahu bagaimana bisnisnya akan berjalan. Ekspresi Jared langsung berubah dingin, tetapi dia menatap Nicole dengan lembut. Seseorang menyerangmu. Mendengar Nicole mengatakan bahwa dia hampir keguguran, mata Jared memerah. Apa kau sudah tahu siapa orangnya? Nicole menggelengkan kepalanya. Aku kehilangan ingatanku. Bagaimana mungkin aku tahu? Tatapan Jared menjadi muram. Raven telah ditangani, dan masalah di luar negeri telah berakhir setelah Brave diambil. Jared bertanya-tanya siapa yang mungkin telah menyerang Nicole. Dengan pemikiran itu, ia bertanya tentang masalah yang lebih mendesak. Apakah Firecrest masih bersamamu? Nicole menjawab dengan alis terangkat. Firecrest? Apa itu? Seperti dugaan Jared, peti api itu tampaknya hilang. Berbalik dan menatap mata Nicole yang polos, ia memutuskan untuk tidak mengungkit masalah itu lagi. Karena Nicole sudah melupakannya, ia tidak ingin membebani Nicole dengan menceritakannya sekarang. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Nicole menatapnya dengan rasa ingin tahu. Jared hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Kau bahkan tidak tahu tentang itu, jadi pasti hilang. Kalau hilang, biarkan saja. Lagi pula, Jared selalu menganggap Crest berbahaya. Mungkin orang-orang yang menyerang Nicole 5 tahun lalu mengincar Firecrest. Lebih baik sekarang sudah tidak ada lagi. Ia akan menyelidiki keberadaannya dan apakah sudah berpindah tangan sebelum mengangkat masalah ini lagi. Nicole tidak mendesak Jared lebih jauh saat dia melihat ekspresi Jared yang aneh. Tuan Riddleser telah memberi Nicole waktu seminggu untuk mempersiapkan diri. Karena itu, Nicole berencana untuk membawa Lana kembali dari Rumania keesokan harinya. Namun, dia tidak menyangka seseorang akan membunyikan bel pintu rumah keluarga Riddle keesokan paginya. Novelebook.com. Orang-orang yang sedang sarapan saling bertukar pandang skeptis sebelum Daniel memerintahkan kepala pelayan untuk membawa orang itu masuk. Yang mengejutkan mereka, seorang gadis kecil cantik mengenakan gaun merah muda menyerbu ke dalam ruangan. Saat melihat gadis kecil itu, Nolan adalah orang pertama yang bereaksi. Lana. Dia langsung meluncur dari kursinya dan berlari ke arah adik perempuannya. Lana, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Lana menatap kakaknya dan melotot padanya sambil cemberut. Bagaimana menurutmu? Ibu tidak datang menjemputku karena kamu yang membawanya kembali ke sini. Nolan terdiam mendengar jawaban Lana. Meskipun Nolan tidak takut, ia takut Lana akan menangis. Dan benar saja, mata Lana berkaca-kaca dengan ekspresi sedih saat itu. Hei, jangan menangis. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Aku hanya ingin menonton kompetisi peretas. Jadi, kau akan membiarkanku menunggu ibu sendirian di luar negeri. Aku sudah menunggu begitu lama. Suara Lana yang polos dipenuhi rasa kasihan. Semakin banyak dia berbicara, semakin sedih dia. Hati Nicole meleleh saat ia buru-buru menggendong Lana dan menghiburnya. Maafkan aku, Lana, ibu mengecewakanmu. Aku mengingkari janjiku karena tidak menjemputmu selama 3 hari. Ini adalah pertama kalinya Nicole terpisah dari Lana selama berhari-hari. Lana memeluk leher Nicole erat-erat, suaranya begitu manis dan kekanak-kanakan. Aku sangat merindukanmu, ibu. Dengan tetesan air mata, bagaikan mutiara yang jatuh, hati setiap orang langsung luluh oleh perilakunya. Jared merasakan hatinya meleleh saat ia menatap gadis kecil yang cantik dan lembut itu. Bab 1974. Apakah ini putri kecil yang dilahirkan Nicole? Dia sangat menggemaskan, pikir Jared. Ia melangkah maju dan mendekati mereka. Merasa ada orang asing mendekat, Lana menoleh ke arah Jared. Hanya dengan sekali lihat, matanya yang besar berbinar. Siapa paman tampan ini? Mendengar Lana memanggilnya tampan, Jared tak kuasa menahan kegembiraannya dan mulutnya tersenyum. Aku. Tepat saat Jared hendak mengatakan bahwa dia adalah ayahnya, Nicole tiba-tiba menyela. Kamu seharusnya tidak memanggilnya paman tampan. Kamu bicara omong kosong lagi. Panggil saja dia paman Jared.
Semua orang di meja itu saling berpandangan saat mendengar Nicole meminta putrinya untuk memanggil Jared dengan sebutan paman. Namun, tidak ada yang mengatakan apapun tentang hal itu. Ekspresi Jared berubah jelek, berpikir, aku ayah dari anak ini. Bagaimana mungkin dia memanggilku paman? Di sampingnya, Nolan berkata dengan ramah, benar sekali. Dia paman Jared. Jared memasang ekspresi tidak setuju di wajahnya. Lana, di sisi lain, tersenyum lebar. Hai, paman Jared yang tampan. Memang, anak perempuan akan selalu menjadi kesayangan ayah. Ekspresi Jared yang muram langsung melembut. Halo, bahkan jika kau memanggilku paman, kedengarannya sangat menyenangkan. Bagaimana mungkin Jared masih tidak bahagia? Nicole sedikit canggung melihat perilaku Jared. Kenapa dia begitu senang saat Jared memanggilnya paman? Mengesampingkan pikirannya, Nicole bertanya pada Lana, Lana, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Siapa yang membawamu ke sini? Paman Ian. Lana menunjuk ke arah pintu. Ian sudah menunggu di pintu masuk. Nicole merasa lega saat melihat Ian. Terima kasih, Ian. Ekspresi Jared berubah masam saat melihat Nicole bersikap begitu ramah kepada pria itu. Lagi pula, Ian-lah yang akan mengantar Nicole pergi ke bandara. Sejak saat itu, Ian menjadi pemandangan yang tidak sedap dipandang oleh Jared. Kau terlalu sopan, Nikki. Leo memerintahkanku untuk mengirim Lana ke sini, jawab Ian. Mendengar ini, Nicole mengangkat alisnya. Leo, dia ada di sini juga. Mata Nolan berbinar saat mendengar kehadiran Leo. Apakah Gatpa juga ada di sini? Setelah beberapa saat merasa malu, Nicole tiba-tiba merasa lega saat mengetahui bahwa Leo hadir. Novelebook.com, mengapa Leo tidak masuk karena dia sudah ada di sini. Mata Jared tertunduk saat mendengar nama Leo. Nama Sandi ini memberinya rasa keakraban yang tak dapat dijelaskan. Ian berpura-pura berada dalam situasi sulit dan menatap Nicole. Tuan Leo berkata dia tahu kamu berada di tangan yang aman dan tidak ingin mengganggu renimu dengan keluargamu. Dia tidak akan mengganggu siapapun. Aku ingin bertemu Gatpa, kata Nolan. Ia berpikir, jika Gatpa tidak segera datang, ibu akan dibawa pergi. Dengan mengingat hal itu, Nolan bergegas keluar. Nolan, Nicole memanggil anaknya, tetapi Nolan sudah bergegas keluar. Nicole hanya bisa menurunkan Lana untuk mengejar Nolan. Namun, Jared menariknya dan berkata, karena dia ada di sini, mengapa kau tidak mengenalkanku pada ayah baptis Nolan? Nicole bisa merasakan Jared memancarkan aura yang kuat, yang membuat ruangan menjadi dingin. Aura Jared terlalu kuat, dan Nicole takut Leo yang lembut itu tidak bisa mengatasinya. Tak lama kemudian, Nolan membawa Leo masuk. Semua mata tertuju pada seorang pria bermata biru dan berkacamata berbingkai emas berjalan masuk ke dalam rumah. Ia mengenakan setelan jas putih, memancarkan aura murni, dan memiliki kesan bangsawan yang tak terbantahkan. Mata Jared langsung menyipit curiga saat melihat Leo. Informasi yang ia peroleh sebelumnya akurat, tetapi ia masih ragu. Setelah benar-benar bertemu orang tersebut, Jared menemukan bahwa pria yang ia selidiki memang Lawrence. Bab 1975. Pada saat ini, Lawrence bersikap tidak seperti Jared. Ia berjalan mendekat dan mengulurkan tangannya. Tuan Johnston, sudah lama tidak bertemu. Wajah Jared mengeras. Dia tidak mengulurkan tangannya. Nicole terkejut saat menyadari ketegangan itu. Kalian saling kenal. Selama 5 tahun terakhir, Leo telah merawatku, tetapi apakah mereka saling kenal? Ekspresi Jared sedingin batu. Ia tersenyum kejam. Kami bukan sekadar kenalan. Ia pernah membantuku membawa beberapa barang kembali ke Sanjoto sebelumnya, Novelebook.com dan sekarang setelah istriku menghilang, ialah yang menemukannya kembali untukku. Istri Jared, Nicole memandang Lawrence dengan curiga, mengira dia akan terkejut namun Lawrence tampak tenang. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di antara kita berdua. Mengapa kita tidak membicarakannya? Semua orang di ruangan itu tercengang melihat Lawrence dan mendengar apa yang dikatakan Jared. Semua orang membiarkan makanan mereka tak tersentuh. Kepala pelayan membersihkan meja dan semua orang pindah ke ruang tamu dan duduk. Jared duduk di seberang Lawrence. Dengan ekspresi tidak senang, ia bertanya,
sekarang, bisakah kita membicarakannya? Nicole telah menghilang selama 5 tahun, sangat jelas bahwa dia telah menyembunyikannya selama ini. Aku ingin tahu alasan macam apa yang bisa dia buat kali ini. Pada saat ini, Nicole, Daniel, dan yang lainnya mendengarkan percakapan itu, menunggu Lawrence mengatakan yang sebenarnya. Lawrence menyesap kopinya dengan tenang sebelum berbicara. Ketika Nona Riddle menghilang saat itu, saya telah mengirim orang untuk membantu Anda menemukannya. Namun, mengingat keadaan kecelakaan pesawat dan hilangnya dia selama berhari-hari, saya mulai berpikir bahwa dia telah meninggal. Lama kemudian saya menemukan seseorang di sebuah pulau dengan seorang anak. Saya pikir dia mirip sekali dengan Nicole, tetapi saya tidak berani berpikir lebih jauh karena dia mungkin adalah seorang istri orang lain. Jadi, itulah sebabnya saya tidak memberikan informasi yang tidak perlu kepada Anda, Tuan Johnston, untuk menyelamatkan Anda dari harapan palsu lebih lanjut. Lawrence mengatakan seolah-olah dia khawatir terhadap kesejahteraan Jared, tetapi di telinga Jared, itu semua omong kosong. Lawrence menatap wajah Jared yang muram, tidak peduli sedikit pun tentangnya sebelum menatap Nicole. Bagiku, saat aku melihat Nicole saat itu adalah cinta pada pandangan pertama. Aku jatuh cinta padanya, mengira dia mirip dengannya, dan dia sedang mengandung. Aku tidak keberatan, dan aku hanya ingin melindunginya dan merawatnya. Nicole terkejut mendengar kata-kata Lawrence. Apa yang terjadi? Apakah ini alasan dia bersikap baik padaku? Dia jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Semuanya masuk akal sekarang, bagaimana dia memperlakukanku dengan sangat baik, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Sekalipun dia mengandung, bukankah hal pertama yang harus kau lakukan adalah melapor kepadaku? Ketika Jared meninggalkan Ramania, ia menugaskan Lawrence untuk menangani masalah tersebut. Tidak disangka Lawrence telah menusuknya dari belakang seperti ini. Dialah alasan mengapa Nicole dan aku berpisah selama 5 tahun. Lawrence terdiam sejenak sebelum berbicara. Tuan Johnston, tahukah Anda betapa berkuasanya Nona Riddle saat itu? Namun, sekarang, Nikki hanyalah seorang ibu tunggal biasa. Tentu saja, saya tidak ingin dia bersama seseorang yang tidak mampu melindunginya. Harus saya akui, saya memang sedikit egois. Begitu kata-kata itu keluar, semua kekurangan Jared terungkap. Jared mengenang penyesalan masa lalunya karena tidak melindungi Nicole dengan baik. Rasa sakit dan penyesalan itu merasuk jauh ke dalam tulangnya, seperti luka yang tidak kunjung sembuh, dan saat Lawrence mengungkitnya, rasa sakit itu tak tertahankan. Bab 1976. Lawrence menyadari ekspresi sedih Jared, dan melanjutkan bicaranya. Tapi tidakkah menurutmu amnesia adalah hal yang baik? Setidaknya itu untuk Nicole. Dia bisa melupakan betapa tidak kompetennya kamu dalam melindunginya, dan semua hal buruk sebelumnya. Sekarang, dia bisa menjalani hidupnya dengan damai bersama anaknya dan menjalani kehidupan yang normal. Kurasa tidak perlu menceritakan semua ini kepadamu karena aku khawatir kamu akan menemukan seseorang yang mirip dengannya untuk menjadi penggantinya. Aku tidak ingin merusak ini untuknya. Lawrence berkata dengan tulus. Nicole menatap matanya dan hatinya merasa campur aduk. Lawrence adalah pria yang membantuku melewati masa-masa sulit selama 5 tahun terakhir. Aku tidak punya hak untuk tidak mempercayai kata-katanya, tetapi memisahkanku dari keluargaku selama 5 tahun ini. Diamlah. Ini urusanku dan Nicole. Kau tidak berhak ikut campur. Tatapan mata Jared langsung berubah dingin. Novelebook.com. Jared tahu bahwa meskipun sebelumnya ia gagal melindungi Nicole, ia tahu bahwa Nicole adalah wanita kuat dan tidak perlu berdiri atau membutuhkan perlindungan siapapun. Sean, yang telah menatap Lawrence selama beberapa saat, menyadari bahwa Lawrence adalah pria yang kuat. Dari ekspresi dan gerakannya, tidak ditemukan kekurangan. Sepertinya dia benar-benar tulus terhadap Nicole, tidak ada niat jahat atau apapun. Dia bukan orang yang mudah didekati. Lawrence mendesah. Saya tahu saya tidak cukup kompeten untuk berbicara dengan Anda tentang hal-hal seperti ini, tetapi sudah 5 tahun berlalu. Saya telah berada di sisinya, merawatnya dan anak-anaknya. Selain itu, hubungan antara Nicole dan saya harap Tuan Johnston tidak akan ikut campur dan mencampurinya.
Lawrence sengaja mengatakannya dengan senyum provokatif di wajahnya. Ekspresi Jared menjadi lebih gelap sebelum tersenyum dingin. Aku tidak akan mempermasalahkan hubungan kalian selama 5 tahun. Lagi pula, tidak akan ada yang berubah. Secara hukum, Nicole masih istriku. Asalkan kita punya surat nikah meskipun baru pacaran kurang dari setahun. 5 tahun yang terbuang bersama Lawrence tidak ada apa-apanya. Pada akhirnya, aku tetap suami sahnya. Anda terlalu baik, Tuan Johnston. Lawrence tampak tidak terganggu dan menanggapi dengan senyuman. Kalau begitu, saya tidak akan terlalu jahat dengan peduli siapa suami sah Nicole. Saya hanya akan peduli siapa pemilik hatinya. Begitu kata-kata itu keluar, tampak bahwa Nicole dan Lawrence telah sepakat secara diam-diam mengenai perasaan mereka satu sama lain, meskipun godaan samar-samar itu membuat Nicole malu. Apa yang dia lakukan? Aku tidak pernah memberinya reaksi apapun terhadap godaannya sebelumnya. Mengapa dia berbicara seolah-olah kita sedang melakukan sesuatu? Pada saat ini, seluruh keluarga Riddle memandang Nicole dengan ekspresi rumit sebelum menatap Jared dengan simpati. Jared sangat marah karena ia merasa telah diselingkuhi. Hatinya secara alami adalah milikku. Itu hanya bisa menjadi milikku. Hati Nicole, tubuh Nicole, semuanya milikku. Ini satu hal yang tidak akan pernah berubah. Lawrence agak senang melihat reaksi Jared yang luar biasa. Tuan Johnston, Anda terlalu mendominasi. Nicole bukanlah sesuatu yang bisa Anda miliki. Anda baru menghabiskan waktu setahun bersamanya, tetapi kami sudah menghabiskan waktu 5 tahun bersama. Saya menghormati pilihan dan keputusannya. Saya harap di masa mendatang Anda juga bisa menghormatinya. Wajah Jared mengeras. Berani sekali dia membandingkan waktu yang kita lalui bersama. Bab 1977. Omong kosong, hormat. Jangan gunakan omong kosong ini untuk menyudutkanku. Dia adalah seseorang yang kucintai. Bagaimana mungkin aku bisa melepaskannya begitu saja? Nicole, aku tidak akan pernah melepaskannya, tidak akan pernah. Lawrence sangat gembira melihat emosi Jared muncul ke permukaan. Dia tidak bisa menahan senyum lebar. Itu pilihanmu. Aku tidak akan keberatan, tetapi kamu harus tahu bahwa buah yang paling cantik tidak akan berakhir menjadi yang paling manis. Wajah Jared menjadi gelap. Seluruh keluarga Riddle menatap mereka berdua. Daniel menatap Lawrence dengan tidak puas. Semua orang di ruangan itu tahu bahwa Lawrence ingin memisahkan Jared dan Nicole, tidak ingin mereka memiliki kesempatan untuk berbaikan. Dengan wajah dingin, Daniel angkat bicara. Semua orang di keluarga ini setuju dengan pernikahan ini. Sebagai orang luar, Anda tidak berhak membicarakan hal ini. Saya ingin tahu dari pria ini, apa hak Anda untuk menyandera putri saya di luar negeri selama bertahun-tahun, dan 5 tahun itu. Membiarkannya tidak dapat bersatu kembali dengan keluarganya begitu lama. Tidak disangka Daniel angkat bicara dan menanyai Lawrence. Nicole mendesah tak berdaya. Ayah. Meskipun Nicole merasa bimbang dengan perasaannya terhadap perawatan Lawrence selama 5 tahun terakhir, dia tidak punya hak untuk menolak kebaikannya. Lawrence tidak tampak terganggu dengan tuduhan tersebut. Saya mengerti apa yang Anda rasakan, tetapi saya tidak pernah, dalam niat saya, menyandera dia. Johnston lah yang menyerah mencari, dan tidak ada seorang pun yang pernah ke pulau itu. Jadi, saya selalu menghormati pilihannya dan karena dia ingin kembali setelah 5 tahun, saya mendukungnya untuk pulang, tetapi... Lawrence berhenti sejenak sebelum menatap Nicole. Nicole tidak punya pilihan selain membantunya. 5 tahun yang lalu, setelah melahirkan, saya pernah kembali ke Sanjoto. Hanya saja setelah mendarat, saya diserang. Saat itu, tubuh Nicole masih lemah dan masih dalam tahap pemulihan pasca kehamilannya. Nicole tidak dapat berbicara lagi setelahnya. Lawrence melanjutkan, berbicara dengan tatapan tajam. Saat itu aku tidak yakin apakah dia adalah Nona Riddle, tetapi karena penampilannya, ada banyak sekali orang di negara ini yang mengincarnya. Mereka melepaskan 4 tembakan ke arahnya. Lengan dan kakinya tertembak. Jika seseorang tidak mengirimnya ke rumah sakit, dia pasti sudah lama meninggal. Apa? Hati Gloria menegang saat mendengar berita itu. Ia tak dapat menahan napas. Ya ampun. Nicole, apa yang harus kau lalui sendirian?
Kenapa kau tidak bicara padaku saat kau pulang? Pada saat ini, Nicole tidak dapat menahan diri untuk menatap Lawrence. Ia ingin menghindari menceritakan bagian-bagian penting dari cerita itu, tetapi Lawrence malah menceritakan semuanya dengan sengaja. Mata Jared penuh dengan keterkejutan, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Nicole. Pada saat itulah Jared mengerti mengapa kekuatan Nicole menjadi begitu lemah. Mengapa kau tidak menceritakan hal ini kepadaku? Suara Jared dipenuhi kekhawatiran dan rasa bersalah. Dia milikku. Tak seorang pun boleh menyentuhnya. Aku tak akan membiarkan satu pun dari mereka pergi. Tapi, dari caranya memperlakukanku seperti orang asing dan merahasiakannya dariku, perasaan terasing ini cukup menyedihkan. Aku hanya tidak ingin kalian khawatir. Dulu aku nggak begitu dekat sama mereka, jadi aku nggak cerita ke mereka. Tapi sekarang udah cerita, aku khawatir mereka juga khawatir sama aku, soalnya kejadian itu udah lama banget dan bikin aku trauma psikologis. Aku nggak cerita ke mereka. Ingin salah satu dari mereka mengalami apa yang aku alami. Jared dan keluarga Riddle terdiam. Lawrence menarik napas dalam-dalam. Aku di sini bukan untuk menuduh siapapun. Hanya saja aku telah melihatnya terluka parah dengan kedua mataku. Aku tidak memiliki kekuatan untuk melindunginya di sini di Sanjoto, jadi aku tidak membiarkannya kembali secepat mungkin. Jared menatap Lawrence. Tapi kau bisa saja menyerahkannya padaku. Saya bisa dan tentu saja akan melindungi wanita saya sendiri. Pria ini terlalu sok suci. Lawrence memperhatikan ekspresi dingin Jared, sebelum mengambil tindakan besar. Benarkah? Tapi bagaimana jika dia bukan orang yang kau cari? Apakah kau akan tetap melindunginya? Tapi bahkan jika kau menemukannya dan mengetahui bahwa dia adalah orang yang kau cari, dia sudah mati 2 kali. Jika kau benar-benar memiliki kemampuan untuk melindunginya, dia tidak akan mengalami semua itu. Perkataan Lawrence menusuk hati Jared bagaikan pisau. Bab 1978. Selama 5 tahun terakhir, Jared membenci dirinya sendiri karena tidak cukup melindungi Nicole, dan bahkan menyalahkan dirinya sendiri karena membiarkan jet itu jatuh. Itu adalah salah satu penyesalan terdalamnya yang membuatnya menderita setiap hari. Jared memiliki hati nurani yang bersih ketika berhadapan dengan orang lain yang harus dihadapinya. Namun, ketika berhadapan dengan Nicole, rasa bersalah menggerogoti dirinya sepenuhnya karena tahu bahwa ia berutang banyak padanya. Jared terdiam beberapa saat, matanya dipenuhi kesedihan. Nicole tidak tahan melihatnya. Di sisi lain, Lawrence terus menyerang Jared dengan kata-katanya yang tajam seperti pisau. Aku memberinya kekuatan untuk memutuskan sendiri saat dia bangun. Aku bertanya padanya apakah dia ingin kembali ke sini, tetapi karena putranya, dia harus bertahan hidup. Dia tidak kembali ke sini selama 5 tahun terakhir dan selama bertahun-tahun ini, akulah yang melindunginya, tidak membiarkannya terluka sedikitpun. Kalimat terakhir yang diucapkan Lawrence seolah-olah dia sedang memamerkan seberapa baik pekerjaan yang telah dilakukannya dibandingkan dengan waktu yang Jared dan Nicole habiskan bersama yang telah membawa Nicole ke ambang kematian. Keluarga Riddle terdiam. Mereka menyadari bahwa bukan hanya Jared yang tidak mampu menjaga Nicole tetap aman. Seluruh keluarga Riddle juga harus disalahkan. Setelah terdiam cukup lama, Sean menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah keluar. Ngomong-ngomong, terima kasih sudah menjaga adikku selama 5 tahun terakhir, Lawrence. Baik keluarga Riddle maupun Jared gagal melakukan apa yang Lawrence lakukan. Lawrence tersenyum. Sama-sama. Pengakuan mendadak dari Lawrence kini telah menjadikannya dermawan bagi keluarga Riddle. Sean tak kuasa menahan diri untuk menyipitkan matanya ke arah Lawrence. Dia berbicara terlalu fasih hingga aku tak dapat menemukan kekurangan apapun dalam dirinya. Dia pria yang misterius dan mencurigakan. Daniel juga menahan amarahnya. Lupakan saja, Lawrence, karena kamu perhatian dan menghormati Nicole, dan memang salah kami karena tidak dapat melindungi Nicole dengan baik. Kami harus berterima kasih padamu karena telah merawat Nicole dan anaknya selama 5 tahun terakhir. Mengapa kamu tidak tinggal dan makan siang bersama kami? Setelah mendengar undangan kakek neneknya kepada Lawrence, Nolan sangat gembira, bergegas memeluk kaki Lawrence. Ayah baptis, tolong tinggallah. Aku sangat merindukanmu.
Lawrence menatap Nolan dan tersenyum lembut sebelum berbicara dengan penuh kasih sayang. Baiklah, kaulah orangnya. Kau yang menentukan. Jared menatap Nolan. Berani sekali mereka bersikap intim seperti ini. Dari cara Nolan memanggilnya, mereka tampak seperti ayah dan anak sungguhan. Spencer dan Samuel saling berpandangan dengan perasaan ada yang tidak beres, tetapi tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Saat mereka tidak dapat mengikuti omong kosong yang terjadi, mereka berbicara kepada kepala pelayan. Alfred, siapkan beberapa hidangan untuk makan siang hari ini. Kita kedatangan tamu. Gatpa, biar aku tunjukkan rumah ini padamu. Rumah kakek dan nenek sangat besar. Nolan ingin ini menjadi alasan agar ia bisa menghabiskan waktu berduaan dengan Lawrence. Lawrence langsung mengerti dan setuju. Tentu, ayo kita pergi. Bab 1979. Gloria dan Daniel merasa rileks saat melihat Nolan berinisiatif mengajak Lawrence berkeliling rumah. Lawrence melirik Nicole sebelum pergi. Kau tidak keberatan jika aku menemaninya sebentar, kan? Melihat sikap Lawrence yang rendah hati dan sopan, Nicole mengangguk setuju. Selama 5 tahun terakhir, Lawrence memastikan bahwa dia meminta izin padanya dan tidak akan pernah memaksakan hal-hal yang akan membuatnya tidak nyaman. Silakan, Nolan sudah merindukanmu beberapa hari ini. Nicole tersenyum pada Lawrence, seolah-olah mereka berdua memiliki pemahaman yang tak terucapkan. Para penonton akan salah menilai mereka sebagai suami istri. Jared, yang melihat kejadian ini, merasa lebih buruk dan langsung menghalangi Lawrence dari pandangannya. Jared meraih lengan Nicole dan berkata, ayo kembali ke kamar. Jared menekankan untuk kembali ke kamar mereka dengan sengaja, memastikan bahwa Lawrence mendengarnya dengan keras dan jelas, sebelum pergi bersama Nicole. Oh ya, Leo, silakan lakukan apa yang kau suka. Aku akan datang menemuimu setelah aku menenangkan Lana, Nicole menjelaskan dengan canggung kepada Lawrence, dengan Lana di pelukannya. Lawrence memperhatikan saat keluarga yang terdiri dari 3 orang itu berjalan ke atas sebelum menghilang. 5 tahun. Lawrence selalu menjadi orang yang optimis, yang perlahan-lahan mendekati Nicole dari waktu ke waktu. Hanya dalam beberapa hari, dia telah terhubung kembali dengan Jared. Melihat mereka sebagai keluarga yang terdiri dari 3 orang sungguh tidak mengenakan. Lawrence mengalihkan pandangannya dan mendapati Steve sedang menatapnya. Ia segera tersenyum pada Steve. Steve, ada yang ingin kau katakan? Steve mengangkat alisnya sedikit dan menjawab, tidak. Dia sama sekali tidak menghindari kontak mata. Dia orang yang cukup berbahaya. Aku khawatir dia mungkin datang ke sini dengan persiapan. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menebak semua nama kita dengan benar pada percobaan pertama? Novelebook.com. Steve menyimpan spekulasinya sendiri sebelum memutuskan untuk menyelidiki masalah ini dengan Sean nanti. Di lantai atas, Nicole menggendong Lana ke dalam kamar dan Jared mengikutinya di belakang. Jared menyadari hubungan antara ibu dan anak itu sangat dekat. Ia tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Bu, kenapa paman tampan ini harus tinggal bersamamu? Nicole terdiam dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Di sisi lain, Jared, yang masih merasa kesal dengan apa yang dikatakan dan dilakukan Lawrence sebelumnya, berbicara langsung kepada Lana. Aku ayah kandungmu. Tidak ada yang bisa tinggal bersama ibumu kecuali aku. Ayah kandung. Lana tertegun, sebelum berbicara dengan mata berkaca-kaca, ya Tuhan. Pria tampan itu adalah ayah kandungku. Lana mengulurkan lengan mungilnya yang berdaging ke arah Jared. Ayah kandung, aku ingin dipeluk. Dibandingkan dengan Nolan, melihat Lana begitu bersemangat telah mengangkat sebagian beban di dadanya. Jared mengulurkan tangan dan membawa Lana ke dalam pelukannya. Nicole tercengang melihat Lana yang biasanya sensitif, dengan mudah menerima Jared. Biasanya Lana tidak akan membiarkan Lawrence memeluknya, tapi sekarang dia membiarkan Jared memeluknya. Kurasa ini keajaiban hubungan darah, iya. Jared memeluk Lana sebelum menatap Nicole dengan bangga. Seharusnya kau membiarkan kami bertemu lebih awal. Dibandingkan dengan bocah nakal Nolan, Lana jauh lebih manis. Nicole tidak berbicara, namun ia melihat Jared menikmati waktu membujuk Lana untuk tidur. Ia tidak dapat menahan perasaan tidak berdaya. Lebih baik kau memeluknya erat-erat.
Lana biasanya tidak akan membiarkan orang lain memeluknya. Senyum langsung mengembang di wajahnya saat mendengar ini sebelum dia menoleh untuk melihat putrinya. Dia putriku. Begitulah seharusnya. Lana tersenyum senang. Pria tampan, kau benar-benar ayah kandungku. Lana tampak seperti sudah lama menantikan kehadiran seorang ayah. Di sisi lain, saudara laki-lakinya sangat menyayangi ayah baptisnya. Kini, Lana hanya menginginkan ayahnya. Kurasa mulai sekarang aku bisa seperti anak-anak lainnya. Aku punya ayah kandung yang akan datang ke acara olahragaku. Bab 1980. Tentu saja, Jared menganggukkan kepalanya, matanya penuh keyakinan. Lana tersenyum lebar. Kalau begitu, ayah kandung, apakah kamu punya uang? Pertanyaan yang tiba-tiba ini mengejutkan Nicole. Nolan dan Lana adalah saudara kembar. Mereka berdua cerdas. Jared mengangkat alisnya dan berkata dengan acuh tak acuh, iya. Lalu, ayah kandung, apakah rumahmu besar? Tanya Lana polos sambil menatap Jared dengan matanya yang besar. Jared menyeringai percaya diri dan menjawab, tentu saja. Jared menggendong Lana ke balkon, sebelum menunjuk ke rumah bangsawan di sebelahnya. Itu rumah yang kubeli untuk ibumu. Wow, Lana menganga, berusaha menjaga ketenangannya. Lalu, apakah kamu tahu kungfu? Jared mengangguk. Tentu saja, ayahmu serba bisa dalam urusan sipil dan militer. Lana tersenyum. Hebat sekali. Semua anak di taman kanak-kanak pasti iri karena aku punya ayah yang hebat. Ketika Jared mendengar penjelasan Lana, dia tidak dapat menahan tawa. Bagaimana mungkin anak semuda ini tahu cara pamer? Anak-anak zaman sekarang benar-benar mengikuti tren. Setelah mengobrol sebentar, Lana melepaskan diri dari genggaman Jared dan berjalan terhuyung-huyung ke sisi Nicole dengan kaki pendeknya. Bu, menurutku sifat ayah cukup baik. Ibu bisa mempertimbangkannya. Pada saat inilah Jared menyadari bahwa Lana sama sekali tidak mengajukan pertanyaan kekanak-kanakan. Semua pertanyaannya ditujukan kepada Nicole. Novelebook.com. Lana telah melakukan pemeriksaan latar belakang ayahnya sendiri untuk memeriksa apakah ia cocok untuk ibunya. Kedua anak ini sungguh merepotkan. Lana menatap mereka berdua dan berkata, Bu, aku ingin mengunjungi pamanku. Ibu dan ayah kandungku bisa mengobrol. Begitu dia mengatakan itu, Lana mengedipkan mata pada Jared, seolah dia mencoba menyamai mereka, sebelum pergi dengan senyuman di bibirnya. Nicole merasa sedih saat melihat Lana pergi, berjalan terhuyung-huyung dengan kaki-kakinya yang pendek. Lana biasanya berperilaku baik dan bijaksana seperti orang dewasa kecil yang berharap ibunya dapat menemukan ayah kandungnya. Lana tak dapat menahan rasa gembiranya saat bertemu dengan ayah kandungnya, namun ia mampu mempertahankan rasionalitas dan pengambilan keputusannya untuk memberikan pertimbangan bagi ibunya. Nicole memperhatikan putrinya pergi, dipenuhi perasaan campur aduk. Saat itu, Jared telah datang ke sisinya dan memeluknya dari belakang. Sikap intim yang tiba-tiba itu membuat Nicole tegang. Kau, apa yang kau pikir kau lakukan? Lepaskan aku, kata Nicole tergesa-gesa. Apa yang salah dengan pria ini? Tiba-tiba memelukku. Pikir Nicole, merasa sangat tidak nyaman. Saya minta maaf. Jared tidak pernah meminta maaf kepada siapapun, tetapi bagi Nicole, yang ia rasakan hanyalah rasa bersalah dan sedih. Nicole terkejut sejenak sebelum berkata, jangan. Aku benci Lawrence, tapi dia mengatakan semua hal itu. Dia benar, akulah yang gagal menjagamu, kata Jared dengan suara pelan saat pikirannya teringat adegan Nicole yang ditembak di lengan dan kakinya saat dia kembali ke San Joto 5 tahun lalu. Rasa sakit luar biasa apa yang harus dia lalui. Pada saat ini, tangan Jared perlahan mendekat ke Nicole, memeluknya erat. Aku bersumpah bahwa mulai sekarang, aku akan melindungimu dan anak-anak dengan sekuat tenaga, dan aku akan membuat mereka yang menyakitimu membayarnya. Siapapun yang menyakitinya, aku tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Aku akan memburu mereka satu per satu. Saat merasakan tangan Jared yang gemetar, Nicole merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Sepertinya dia bisa merasakan ketulusannya. Namun, dia tidak bisa membayangkan bahwa kata-kata Lawrence bisa begitu memengaruhi Jared.